Pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan gedung pemerintahan, tapi memindahkan harapan, jiwa, dan masa depan sebuah bangsa. Dalam video ini, Cak Rif mengupas tuntas 7 proyek pemindahan ibu kota negara yang berujung kegagalan. Dari Naypyidaw yang sunyi di Myanmar, hingga Brasilia yang tak pernah benar-benar hidup di Brasil. Di balik proyek pemindahan ibu kota negara, tersimpan kisah kegagalan, kontroversi, dan harapan yang kandas. Ini adalah 7 proyek pemindahan ibu kota negara yang gagal, termasuk proyek IKN di Indonesia. Nomor 7. Myanmar, dari Yangon ke Naypyidaw. Tahun 2005, dunia dikejutkan oleh keputusan junta militer Myanmar memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke sebuah kota baru yang belum pernah terdengar sebelumnya, Naypyidaw. Tanpa pengumuman resmi, tanpa konsultasi publik, dan tanpa alasan yang jelas, pemerintah tiba-tiba memindahkan seluruh pusat administrasi ke tengah hutan belantara di wilayah Mandalay. Naypyidaw dibangun dengan ambisi besar, jalan raya selebar landasan pesawat, gedung-gedung pemerintahan yang megah, dan kompleks militer yang tertutup rapat. Bahkan istana presiden berdiri kokoh di tengah kota, dikelilingi zona steril yang tak bisa diakses publik. Tapi ada satu hal yang luput dari perhitungan, rakyatnya tidak ikut pindah. Kota ini dirancang untuk menampung jutaan orang, tapi yang datang hanya segelintir pegawai negeri. Tidak ada kehidupan malam, tidak ada pasar rakyat, tidak ada keramaian. Naypyidaw menjadi kota hantu, sepi, sunyi, bahkan burung pun enggan berkicau di pagi hari. Diplomat asing yang ditugaskan ke Naypyidaw mengeluh, tidak ada sekolah internasional, tidak ada rumah sakit yang layak, tidak ada komunitas. Mereka merasa terasing di kota yang dibangun tanpa jiwa. Bahkan banyak negara memilih tetap membuka kedutaan mereka di Yangon, bukan di ibu kota baru. Alasan dibalik pemindahan ini pun penuh spekulasi. Ada yang menyebut junta militer ingin menjauhkan pusat pemerintahan dari potensi demonstrasi rakyat di Yangon. Ada pula yang percaya bahwa lokasi Naypyidaw dipilih berdasarkan astrologi dan ramalan spiritual. Hasilnya, proyek ini gagal secara sosial, gagal secara ekonomi, dan gagal secara politik. Naypyidaw menjadi simbol kekuasaan yang terputus dari rakyatnya. Kota yang dibangun dengan miliaran dolar, tapi tak pernah benar-benar hidup. Nomor 6. Nigeria, dari Lagos ke Abuja. Bayangkan sebuah kota yang tak pernah tidur, jalanan padat, gedung menjulang, suara klakson bersautan. Itulah Lagos, jantung ekonomi Nigeria, sekaligus salah satu kota paling sibuk di Afrika. Tapi pada tahun 1991, pemerintah Nigeria membuat keputusan berani memindahkan ibu kota negara ke Abuja, sebuah kota kecil di tengah-tengah negeri yang nyaris tak dikenal. Alasannya terdengar logis, Lagos terlalu penuh, terlalu kacau, dan terlalu syarat konflik. Abuja dipilih karena letaknya yang netral secara geografis dan etnis. Di atas kertas, ini adalah solusi sempurna, tapi kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Abuja memang tumbuh, gedung pemerintahan berdiri megah, jalan-jalan lebar dibuka, dan kompleks diplomatif dibangun. Tapi pertumbuhan itu terasa dingin. Tanpa denyut ekonomi, tanpa arus manusia yang alami, Abuja menjadi kota administratif yang steril. Sementara itu, Lagos tetap menggeliat, tetap menjadi pusat bisnis, budaya, dan kehidupan. Pemindahan ibu kota ini tidak serta-merta mengurai benang kusut urbanisasi. Ketimpangan justru semakin terasa. Lagos tetap sesak dengan jutaan warga yang berjuang di tengah kemacetan dan kemiskinan. Abuja di sisi lain menjadi simbol elitisme, tempat para pejabat tinggal nyaman, jauh dari hiruk-pikuk rakyat. Dan yang lebih ironis, banyak kementerian dan lembaga negara masih mempertahankan kantor cabang di Lagos. Bahkan, beberapa keputusan penting masih diambil di sana. Seolah-olah, ibu kota resmi hanyalah formalitas, sementara denyut kehidupan tetap berdetak di kota lama. Nigeria ingin membangun masa depan yang lebih tertata, tapi yang terjadi justru pemisahan antara kekuasaan dan kenyataan. Abuja berdiri megah, tapi Lagos tetap menjadi pusat gravitasi. Pemindahan ini bukan solusi, melainkan pengalihan.
Nomor 5. Kazakhstan. Dari Almaty ke Astana, sekarang Nur Sultan. Tahun 1997, sebuah keputusan monumental mengguncang Kazakhstan. Presiden Nur Sultan Nazarbayev, tokoh kuat yang memimpin negara pasca Soviet itu, memindahkan ibu kota dari Almaty, kota yang hangat, hijau dan penuh sejarah, ke Astana, sebuah wilayah terpencil di tengah padang stepa yang beku dan nyaris tak berpenghuni. Astana bukan sekedar kota baru, ia adalah simbol ambisi. Dirancang dengan arsitektur futuristik, gedung-gedungnya menjulang seperti mimpi dari masa depan. Menara Baiterek, Istana Perdamaian, dan gedung parlemen berdiri megah di tengah hamparan tanah datar yang luas. Tapi di balik kemegahan itu, ada kenyataan yang tak bisa disembunyikan. Suhu di Astana bisa turun hingga -40 derajat Celcius. Angin dingin menyapu jalanan kosong. Warga yang dipindahkan ke sana harus beradaptasi dengan iklim ekstrim yang tak ramah. Banyak yang merasa terasing, bahkan enggan menetap lama. Kota ini dibangun untuk kekuasaan, bukan untuk kenyamanan. Biaya pembangunan Astana menelan miliaran dolar. Sumber daya negara dialihkan untuk membangun istana, jalan raya, dan monumen. Tapi suara rakyat nyaris tak terdengar. Tidak ada referendum, tidak ada diskusi publik. Pemindahan ini berjalan satu arah, dari kehendak pemimpin, bukan dari kebutuhan masyarakat. Tahun 2019, nama kota ini diubah menjadi Nur Sultan, sebagai penghormatan kepada sang presiden. Tapi perubahan nama tak mengubah kenyataan. Kota ini tetap dianggap dingin, secara harfiah dan metaforis. Banyak warga Kazakhstan merasa Nur Sultan bukan milik mereka. Ia adalah kota kekuasaan, bukan kota kehidupan. Meski secara administratif sukses, proyek ini dikritik sebagai simbol otoritarianisme. Sebuah kota yang dibangun untuk memperkuat citra pemimpin, bukan untuk melayani rakyat. Dan hingga kini, Almaty tetap menjadi pusat budaya, ekonomi, dan jiwa bangsa Kazakhstan. Astana atau Nur Sultan menjadi pelajaran penting bahwa ibu kota bukan sekedar lokasi. Ia harus tumbuh dari akar rakyat, bukan dari ambisi pribadi. Nomor 4. Korea Selatan, Seoul ke Sejong. Di balik gemerilap Seoul yang tak pernah tidur, Korea Selatan menyimpan ambisi besar, membangun kota baru yang akan menjadi pusat pemerintahan masa depan. Namanya Sejong. Kota yang lahir dari rencana panjang, anggaran besar, dan harapan akan pemerintahan yang lebih efisien dan terdesentralisasi. Sejong dirancang bukan untuk menggantikan Seoul sepenuhnya, tapi untuk menjadi rumah bagi kementerian dan lembaga negara. Gedung-gedung modern dibangun, jalan-jalan lebar dibuka, dan ribuan pegawai negeri dipindahkan. Tapi sejak awal, proyek ini tidak berjalan mulus. Konflik politik mewarnai setiap tahap pembangunan. Partai oposisi menolak, publik mempertanyakan, dan para birokrat enggan meninggalkan kenyamanan Seoul. Banyak yang merasa Sejong hanyalah eksperimen administratif, bukan transformasi nasional. Hasilnya, Sejong tumbuh, tapi tanpa jiwa. Kota ini dipenuhi kantor-kantor pemerintahan, tapi minim kehidupan sosial. Tidak ada pusat budaya, tidak ada denyut ekonomi yang kuat. Sejong menjadi kota birokrasi, tempat kerja, bukan tempat tinggal. Ironisnya, banyak pejabat yang bekerja di Sejong tetap menetap di Seoul. Setiap hari mereka menempuh perjalanan jauh, bolak-balik antara dua kota. Ini bukan efisiensi, ini kelelahan yang terselubung. Bahkan, beberapa kementerian tetap mempertahankan kantor pusat di Seoul, seolah menolak sepenuhnya berpindah. Seoul tetap menjadi pusat gravitasi Korea Selatan. Di sanalah kekuatan ekonomi, budaya, dan politik bertemu. Sementara Sejong berdiri sebagai simbol ambisi yang setengah hati. Kota yang dibangun untuk masa depan, tapi tak pernah benar-benar menjadi milik rakyat. Dan dari Sejong kita belajar satu hal penting. Memindahkan ibu kota bukan hanya soal gedung dan lokasi, tapi soal kepercayaan, partisipasi, dan keterikatan emosional. Tanpa itu, kota baru hanya akan menjadi ruang kosong yang megah. Nomor 3.
Nomor 2, Brasil. Dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Tahun 1960, Brasil memutuskan untuk memulai lembaran baru. Mereka ingin membangun ibu kota dari nol, di tengah savana yang tandus, jauh dari pantai, jauh dari sejarah. Kota itu diberi nama Brasilia, sebuah proyek raksasa yang digagas oleh Presiden Juscelino Kubitschek dengan slogan yang menggema, 50 tahun kemajuan dalam 5 tahun pemerintahan. Brasilia bukan sekedar kota, ia adalah mimpi arsitektur. Dirancang oleh Oscar Niemeyer dan Lucio Costa, kota ini dibentuk menyerupai pesawat terbang jika dilihat dari atas. Sayapnya adalah zona perumahan, badan pesawatnya adalah pusat pemerintahan. Segalanya tampak futuristik, simetris, dan terencana. Tapi ada satu hal yang luput, manusia. Kota ini dibangun untuk efisiensi, bukan untuk kenyamanan. Jalanan lebar, blok-blok bangunan yang terpisah jauh, dan minim ruang interaksi sosial. Warga harus bergantung pada kendaraan pribadi untuk bergerak. Tidak ada trotoar yang ramah pejalan kaki. Tidak ada pasar tradisional yang hidup. Brasilia terasa seperti maket raksasa yang tak pernah benar-benar berdenyut. Dan meski dibangun untuk menyatukan bangsa, kenyataannya justru sebaliknya. Urbanisasi liar terjadi di pinggiran kota, muncul kawasan kumuh yang tumbuh tanpa perencanaan. Ketimpangan sosial semakin nyata. Di satu sisi, gedung-gedung pemerintahan berdiri megah, di sisi lain, rakyat hidup dalam keterbatasan. Rio de Janeiro memang bukan kota yang sempurna, tapi ia hidup, ia punya jiwa. Brasilia, meski menjadi ibu kota resmi, gagal merebut hati rakyat. Banyak warga Brasil merasa terasing di kota yang dibangun terlalu cepat, terlalu ambisius, dan terlalu jauh dari realitas. Kini, Brasilia menjadi simbol paradoks, kota modern yang tak ramah manusia, kota masa depan yang gagal memahami masa kini. Dan dari Brasil, kita belajar bahwa perencanaan kota bukan hanya soal estetika dan struktur, tapi soal bagaimana manusia bisa hidup, tumbuh, dan merasa memiliki. Nomor 1. Indonesia, Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dan inilah babak paling kontroversial dalam sejarah tata kelola negeri kita. Sebuah proyek yang digadang-gadang sebagai simbol peradaban baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Terletak di jantung Kalimantan Timur, kota ini dijanjikan sebagai pusat pemerintahan masa depan, hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Gagasan ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Alasannya terdengar masuk akal. Jakarta sudah terlalu sesak, tenggelam secara harfiah dan metaforis, macet, polusi, banjir, dan beban populasi yang tak tertahankan. Maka, sebuah kota baru pun dirancang, bukan sekedar relokasi, tapi transformasi. Namun, waktu terus berjalan. Kini tahun 2025, dan bayang-bayang keraguan mulai membayangi. Di atas kertas, IKN seharusnya menjadi tuan rumah perayaan HUT RI ke-80. Tapi kenyataannya, upacara tetap digelar di Jakarta. Presiden Prabowo, yang kini memimpin negeri, belum sekalipun menjejakkan kaki di lokasi pembangunan. Sebuah sinyal yang tak bisa diabaikan. Di lapangan, pembangunan fisik memang berjalan, tapi pertanyaannya, siapa yang akan tinggal di sana? Siapa yang akan memulai kehidupan baru di tengah hutan yang baru dibuka? Banyak ASN masih ragu, investor asing menunggu kepastian, dan rakyat, sebagian besar bahkan belum paham apa itu IKN, apalagi merasa memiliki. Lebih dari itu, wacana moratorium sempat mencuat. Isu pembekuan proyek, penundaan, bahkan pembatalan, mulai berembus dari ruang-ruang politik. Anggaran yang membengkak, tantangan infrastruktur, dan krisis ekonomi global menjadi batu sandungan yang tak bisa diabaikan. IKN kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, ia adalah simbol harapan, Indonesia yang ingin melompat ke masa depan. Di sisi lain, ia bisa menjadi monumen kegagalan, seperti Naypyidaw yang sunyi atau Sejong yang setengah hati. Kota yang dibangun dengan semangat, tapi kehilangan arah.
Apakah IKN akan menjadi mahakarya peradaban baru, atau justru catatan kaki dalam sejarah ambisi yang terlalu dini? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, masa depan tidak dibangun hanya dengan cetak biru dan pidato. Ia dibangun dengan kepercayaan, partisipasi, dan keberanian untuk mendengar suara rakyat. Dan kini pertanyaannya bukan lagi kapan IKN selesai, tapi apakah kita benar-benar siap meninggalkan Jakarta? Atau justru Jakarta tak pernah benar-benar bisa ditinggalkan? Pemindahan ibu kota bukan sekedar memindahkan gedung, tapi memindahkan jiwa bangsa. Dan jika jiwa itu tak ikut pindah, maka kota baru hanya akan jadi monumen ambisi, bukan harapan, bukan masa depan. Subscribe Cakrif YouTube channel untuk konten investigatif dan edukatif lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kamu peduli masa depan negeri ini.